Oke, halo anak-anak kami yang terkasih, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Pak Tarigan pada pelajaran matematika. Topik kita hari ini adalah bentuk aljabar. Nah, Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan terhindar dari virus corona. Oke, langsung saja. Hari ini yang akan kita bahas pada bentuk aljabar, yang pertama itu adalah pengertiannya. Nah, bentuk aljabar ini secara mudahnya gitu, operasi hitung yang mempunyai huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, jadi bentuk aljabar ini dia memiliki kata kunci huruf. Huruf sebagai mewakili bilangan yang belum diketahui, mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk lebih mudahnya itu, kalau kamu pernah melihat sebuah soal yang memiliki huruf seperti ini, misalnya 4x dikurang 7y. Nah, tentu tidak asing lagi kan? Nah, 4x 7y, lalu ada lagi bilangan misalnya 2a dibagi 4b. Nah, bilangan-bilangan seperti ini yang kamu jumpai anak-anak, di mana ada huruf x, ada huruf y, ada huruf a, ada huruf b. Nah, huruf berarti inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Sesuai judul kita ya. Jadi kalau kamu temukan pola seperti ini, itu sudah pasti bentuk aljabar. Hurufnya pun tidak dibatasi X, Y, A, B. Boleh M dan N dan lain-lain. Nah, oke. Nah, yang akan kita bahas itu unsur-unsur di dalam bentuk aljabar ini. Nah, bentuk aljabar memiliki unsur-unsur yang harus kamu pahami. Yang pertama itu ada istilah variabel. Oke. Ada istilah variabel di mana artinya ini pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke. Nah, inilah yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil biasanya. Oke. Nah, contoh A, B, C seperti ini, A, B, X, Y dan lain-lain, itu disebut variabel. Oke. Nah, ada lagi istilahnya itu koefisien. Koefisien. Koefisien ini artinya dia terletak di depan variabel. Oke. Koefisien itu adalah yang terletak di depan variabel. Contohnya seperti ini tadi, 2A dan 4B. 2A dibagi 4B misalnya. Nah, di depan A dan B itu terdapat angka 2 dan 4. Inilah yang disebut dengan koefisien, karena dia berada di depan si A dan si B, atau sebelum, artinya ya, supaya lebih mudah, sebelum si A. Nah, selanjutnya itu ada istilah konstanta. Oke. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta ini apa? Konstanta merupakan bilangan yang memuat variabel atau bilangan itu yang berdiri sendiri. Seperti modalnya bilangan yang tidak memuat variabel ini tidak ada variabel atau dia berdiri sendiri. Contohnya itu 4x 7y. Nah, dia
ada variabelnya kan? Ada variabel X dan Y. 2A, 4B, ada variabelnya A dan B. Lalu yang bagaimana? Berikut. Misal 2A dibagi 4B dikurang 7. Oke. Nah, di antara 2A, 4B, dan 7 ini, itu ada salah satu bilangan yang tidak memiliki variabel, yaitu ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini konstanta itu adalah si 7 ini. Si 2 dan si 4 tidak, karena dia memiliki variabel A dan B. Nah, melainkan si 2 dan si 4 ini adalah koefisien di depan variabel. Berarti ini koefisien dan ini konstanta. Oke? Nah, yang terakhir itu ada suku. Suku ini bukan suku yang kamu pelajari seperti di kehidupan sehari-hari ya. Suku Batak, suku Jawa atau dan lain-lain, bukan seperti itu. Nah, suku yang dimaksud di sini adalah bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung jumlah atau selisih. Nah, misalnya itu yang pertama, suku tunggal. Tunggal itu mungkin sudah kamu tahu, 1. Oke, ini terdiri dari satu suku. Contohnya itu 2A 2A, lalu ada lagi min 4B misalnya. Ada lagi istilahnya 5x kuadrat. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, yang kedua itu ada istilahnya suku binom atau suku 2. Kalau ada suku tunggal, berarti ada suku 2. Atau ini dikenal dengan istilah matematikanya binom. B, 2 artinya ya. Oke, jadi bentuk aljabarnya ini terdiri dari 2 suku. Contohnya itu ada min P kuadrat misalnya ditambah Q kuadrat. Nah, dia sudah terdiri dari 2. Bisa kamu perhatikan ya. Atau satunya lagi Bapak kasih supaya lebih paham. K kuadrat ditambah, kita bedakan saja, ditambah 6 misalnya. Nah, ini tetap 2 suku. Perhatikan perbedaannya. Kalau di sini dia 2A min 4B dan 5x kuadrat. Kalau di suku binom min 4B kuadrat ditambah Q kuadrat. Bisa dipahami perbedaannya kan? K kuadrat ditambah 6. Oke. Nah, itu artinya suku-suku dalam aljabar. Nah, ada lagi sekedar tambahan, ada lagi namanya trinom, suku 3. Sebenarnya ini sampai banyak ya suku polinom, cuman yang akan keluar atau yang sering keluar di SMP itu biasanya sampai trinom, suku trinom. Tri itu artinya 3. Oke. Nah, suku trinom ini punya 3 suku. Oke, contohnya saja langsung. Misalnya Bapak buat 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat y dikurang misalnya x2 y kuadrat, x kuadrat misalnya ditambah 5x y. Nah, seperti ini misalnya. Jelas terlihat di sini ada 3 suku. Oke, ada 3 gabungan atau bagaimana istilah mudahnya ya.
Kalau Bapak sih menyimpulkan, suku itu seperti satu ikatan atau satu gabungan. Contohnya, gabungan yang pertama ini 2A min 4B 5X kuadrat. Seperti berkelompok-kelompok dia, istilah mudahnya gitu ya. Nah, di dua pertemuan yang sebelumnya juga sudah pernah kita singgung ini. Silahkan kamu flashback supaya lebih segar mengenai ini ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, perhatikan trinom suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, seperti satu ikatan dia. Ada lagi contohnya itu kita variasikan dikit. Nah, misal P kuadrat, oke, dikurang Q kuadrat ditambah 3PQ misalnya. Nah, ini juga termasuk ke trinom dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir kita masukkan saja suku polinom. Oke, poli itu banyak. Ups, salah. Begini saja ya. Nah, poli itu banyak. Jadi ini artinya suku banyak. Artinya di atas 3 ya, di atas 3. Oke. Contohnya itu banyak. Misalnya Bapak buat contohnya M kuadrat ditambah 2N misalnya. Lalu ditambah 2MN ditambah 7, kita kurangkan lagi N kuadrat. Nah, misal ini kan sudah lebih dari 3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di atas 3, 4 dan seterusnya itu disebutlah suku banyak atau polinom. Oke? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Latihan. Nah, perhatikan ya. Nah, misal soal yang pertama Bapak buatkan seperti ini. Sajikanlah pernyataan berikut dalam bentuk aljabar. Misalnya, kita ubahlah ini ke bentuk aljabar. Misalnya, A. Harga 2 kg apel dan 5 kg jeruk itu sama dengan 90.000. Misal, kalau ada soal seperti ini, berarti kita disuruh mengubah ke bentuk aljabar. Nah, ini kan masih dalam bentuk cerita. Berarti begini, kita misalkan apel itu di sini adalah A. Ini misal ya, kita buat dia A. Lalu jeruk ini kita misalkan J. Oke, sorry karena dia variabel huruf kecil ya. Nah, jadi untuk mengubah ke bentuk variabel seperti ini sangat mudah. 2 kg apel berarti kita misalkan 2A. 2 apel ditambah 5 jeruk, harganya 90.000, berarti sama dengan 90.000. Inilah bentuk aljabarnya. Oke? Nah, lalu soal yang kedua, tentukan koefisien
kita singkat saja ya. Dari, nah misalnya yang pertama itu 2x kuadrat ditambah 3m kuadrat ditambah 7n pangkat 5. Nah, lalu tentukanlah koefisien dari, nah di sini kan ada 3 variabel x, m, n. Nah, koefisien seperti ini dia. Koefisien dari x kuadrat itu adalah 2. Ingat ini tadi ya, di depan variabel, berarti angka sebelumnya. Nah, untuk x kuadrat itu koefisiennya 2. Oke? Lalu untuk m kuadrat koefisiennya adalah ya 3. Dan terakhir untuk n pangkat 5 koefisiennya adalah 7. Nah, itu dia. Sangat mudah. Oke. Setelah kita pelajari materi bentuk aljabar tadi, Bapak ada tugas untuk kamu. Ada 3 soal. Soal yang pertama itu tentukan koefisien dari m. Ingat, dari m. Di sini ada m kuadrat, ada m, ada n. Nah, hati-hati, yang Bapak suruh hanya dari m. Oke, jangan salah, bukan m kuadrat atau m pangkat 3 atau dan lain-lain, hanya m. Nah, yang kedua, tentukanlah konstanta dari 2 soal ini. 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1. Oke, hati-hati. Apanya hati-hati, Pak? Hati-hati tanda minus di sini. Contohnya untuk bilangan ini min 3x, di depan x itu min 3. Oke? Jangan dilewatkan minnya, oke? Nah, soal yang terakhir, sebutkanlah contoh dari suku binom, trinom, dan polinom sesuai kreasimu sendiri. Oke? Jangan mencontek. Bebas saja, buat sebanyak-banyaknya sesuai yang kamu tahu. Oke? Silahkan dikerjakan, kirimkan ke WhatsApp Bapak. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.